Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini di lokasi galian C, tambang galian C di Rumpin. Ya, jadi Rumpin. Ini kita lihat sungai. Jadi sungai ini telah banyak dirubah karena ada proses galian ini. Jadi mulai ini sebenarnya bukan aliran yang aslinya. Aliran aslinya sudah rusak karena tambang galian C ini. Jadi kita bisa lihat ini adalah tebing yang digali itu. Jadi atasnya ada bambu ya, bambu itu ditambang galian C ini. Nah kemudian yang di bawahnya ini ada sungainya seperti itu. Nah kalau di atasnya ini ada air, maka semua aliran air itu akan tertarik ke bawah. Maka tanaman ini nanti kalau seperti ini dibiarkan dia akan kering ya. Kalau misalnya apalagi tanahnya tidak ada, karena ada tanahnya ada itu, sebelum tanahnya masih ada, maka dia masih hidup itu, karena dia bisa menyimpan air ya, jadi dia masih bisa hidup itu tanaman-tanamannya. Nah tapi kalau nanti tanahnya udah hilang, maka bambu ini akan mati dengan sendirinya ya, seperti itu kan ya. Jadi sebenarnya secara teknis ya kita bisa ketahui bahwa kalau kondisi seperti ini, air-air yang di atas itu akan turun ya, akan ditarik ke bawah, kemudian menjadi mata air yang di bawah seperti ini ya. Ini contohnya di bawah ini ada mata airnya. Nah itu jadi dampaknya seperti itu. Jadi kalau ada penggalian seperti ini, biasanya air-air yang di atas itu, sumur-sumur itu menjadi kering karena air itu ditarik ke bawah. Jadi kalau misalnya di atas itu ada rumah, ada sumur ya, kemudian itu akan ditarik air-airnya ke aliran bawah ini, sehingga sumur-sumur yang di atas yang tadinya dangkal menjadi dalam seperti itu. Nah kemudian itu dampak dari masyarakat ya. Jadi memperoleh air seperti itu, dia akan kesulitan mencari air bersih dari air tanah. Jadi air tanahnya akan dalam ya, seperti itu. Nah kemudian kedua, karena ini kan di tanah-tanahnya ini disaring, diambil pasirnya, jadi tanahnya lihatnya dibuang. Nah kita bisa lihat ini adalah bahan sedimen tanah yang dilepas sehingga ini timbullah tanah liat itu menumpuk di sepadan sungai. Ya ini retak-retak ini menunjukkan kadar liatnya tinggi nih. Jadi kandungan liatnya tinggi, mengendap di di pinggir sungainya, ini mengendap ya. Jadi ini liatnya tinggi. Ciri khasnya apa bahwa liatnya tinggi? Dia timbul retak. Jadi kalau kering, ini belum kering aja sudah retak. Ini menunjukkan bahwa banyak liat yang diendapkan di sepadan sungai, di pinggir sungai ini. Artinya memang di atas itu pasirnya itu diambil, terus liat-liatnya dicuci, kemudian dia akan mengalir, mengendap di bagian bawah sungai. Nah, jadi ini tadi kita lokasi tambang lahan yang tidak berizin itu ya, tambang galian C tadi, ini mengendap seperti ini. Nah, ini lokasinya begitu ya. Nah ini media ini, tanah ini secara umum dikatakan memang tanahnya subur ya, tanahnya bagus dan kadar liatnya tinggi. Ini bisa digunakan untuk media sebenarnya. Jadi ini bisa digunakan untuk media tumbuh tanaman atau apapun ya, karena memang ini liatnya tinggi dan haranya juga subur ya. Nah dampaknya memang menjadi masalah kalau liat ini lewat seperti ini di aliran ini, maka air ini menjadi keruh. Nah ini kan karena kegiatan tambang sudah dihentikan, memang airnya menjadi relatif lebih jernih ya. Jadi inilah yang memang yang dikeluhkan biasanya di lokasi bekas tambang itu, airnya keruh. Nah ini bening kenapa? Karena sudah dihentikan kegiatan tambang ilegal tadi, tambang yang tidak berizin tadi. Jadi sudah bening ini. Nah seperti itu. Nah ini kita bisa lihat ini nanti di ujung ya. Ini adalah sungai-sungai yang cukup bagus ya. Nah ini kalau misalnya ini digunakan untuk pencucian barang tambang tadi, dan C,
maka akan keruh ya. Tanahnya, airnya akan keruh sehingga ikan juga akan mati, masyarakat juga akan kesulitan memperoleh air bersih gitu ya. Nah, ini airnya bersih, kita bisa lihat ya. Ini sebagai contoh sumber air yang bersih seperti ini karena memang sudah dihentikan. Nah, di sebelah ini kita bisa lihat ini ada tanah-tanah yang masih ada. Ini adalah liat tadi yang dicuci, hasil pencucian di bagian atas tadi ya. Ini hasil pencuciannya seperti ini. Ini sungai ya. Emang harusnya sungai ini harus bersih ya. Nah, kita bisa lihat ini di bawah ini relatif kalau airnya keruh maka ya ikan-ikan tadi bisa hidup ya. Tidak bisa hidup. Inilah dampak-dampak dari kegiatan tambang itu juga memang di samping terjadi kerusakan di lokasi setempat ya dengan hilangnya vegetasi, lapisan tanah, batu pasir dan sebagainya, maka juga timbul pencemaran oleh bahan-bahan sisa tambang ya, tailing kalau dibilang itu pasir-pasir itu yang diendapkan ini di sepadan sungai kita temukan ya, ini tailing nih, sisa tambang di bagian atas, dilihat ini ya, bagian lihat seperti itu. Nah, inilah dampak dari kegiatan tambang ilegal ya, tambang galian C. Nah, jadi kalau misalnya tambang itu masih berjalan ya sungai ini keruh tentunya, keruh tidak bening ya. Demikian ya melaporkan dari Pumpin Kabupaten Bogor. Terima kasih galian C yang memang seharusnya berizin ya. Jadi tambang itu boleh asal berizin. Dan melaporkan, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.